Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Smart Wash Management. Next. Berikut anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Dean, kemudian ada Vira, Risanti, Arvina, Rama, Gustav, Rahmat, Andi, dan saya sendiri Ricky. Outline-nya yang pertama ada latar belakang, kedua gambaran umum, ketiga ada potensi dan masalah, keempat alternatif, kelima presiden, dan keenam konsep dan gambaran desain. Berikut ini merupakan latar belakang mengenai Smart Wash, yaitu setiap tahunnya di Indonesia sendiri selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk yang secara signifikan, di mana hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya jumlah produksi sampah domestik maupun non-domestik. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, di tahun 2020 sendiri Indonesia menghasilkan sejumlah timbulan sampah nasional mencapai sekitar 67,8 juta ton. Artinya ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk, atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kg sampah per hari. Next. Di Provinsi Lampung sendiri, sampah plastik maupun B3 saat ini memproduksi sekitar 80 ton per harinya. Pada Provinsi Lampung pun dijadikan sebagai tempat transit pengiriman sampah plastik dan kertas ke daerah kota Tangerang dan sekitarnya. Adapun permasalahan dari persampahan ini di sekitar lingkungan kampus Provinsi Lampung, salah satunya kampus ITERA, di mana semakin banyaknya jumlah mahasiswa yang beraktivitas serta dosen dan tenaga kependidikan lainnya, hal tersebut dapat membuat produksi sampah pun meningkat. Dalam sistem pengolahan sampah di kampus ITERA ini, seperti sampah plastik dan lainnya, belum dikelola secara baik. Di kampus ITERA ini hanya memiliki satu TPS, namun TPS tersebut masih kurang memadai dan tidak terawat. Sehingga kampus ITERA belum memanfaatkan pengolahan sampah dengan baik dan memerlukan sistem pengolahan yang baik agar menjaga lingkungan kampus dan sekitarnya yang ramah lingkungan. Next. Selanjutnya gambaran umum ITERA. Institut Teknologi Sumatera ini terletak di Jalan Terusan Riyakudu, Waigui, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Institut Teknologi Sumatera juga merupakan perguruan tinggi yang perkembangannya cepat, baik dari pembangunan fisik maupun non-fisik. Seiring perkembangan kampus yang cepat, peningkatan jumlah sivitas akademika setiap tahunnya juga meningkat. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya kebutuhan tempat sampah dalam kampus ITERA. Pada pengelolaan sampah kampus ITERA, baru hanya memiliki TPS sebagai tempat penampungan sampah sementara, di mana sampah-sampah di TPS tersebut akan diangkut truk pengumpul sampah untuk dibuang di TPA. Next. Selanjutnya yaitu lokasi existing TPS di ITERA. Dapat dilihat di slide bahwa existing yang ada baru di bagian di luar kampus. Selanjutnya pengertian Smart Wash Management, yaitu Smart Wash adalah sebuah solusi dengan inovasi dalam prosedur pengolahan sampah yang lebih cerdas, efektif, berkelanjutan, dan hemat biaya, serta menguntungkan semua stakeholder di suatu wilayah. Smart Wash sendiri berfokus pada pendekatan model dan teknologi yang inovatif. Hal tersebut guna meningkatkan efisiensi pengumpulan, pengambilan, pemisahan, penggunaan kembali, dan daur ulang limbah. Adapun dua fungsi dari inovatif pada Smart Wash, yaitu efisiensi operasional dan pengurangan limbah.
Selanjutnya potensi dan masalah. Potensinya, yang pertama, pengklasifikasian sampah menjadi terlihat tertata dan jelas, meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah, meningkatkan edukasi terhadap pengelolaan sampah, menjadikan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan lebih inovatif, serta mampu menerapkan konsep infrastruktur yang cerdas berbasis teknologi IoT. Selanjutnya masuk ke masalah, yaitu ada pengetahuan tentang pengolahan sampah yang masih rendah, kepedulian terhadap pengolahan sampah masih kurang, tempat pembuangan sampah yang tidak terdistribusi dengan baik ke seluruh gedung dan fasilitas yang ada di ITERA, dan yang terakhir adalah penampungan sampah yang masih kurang jika melihat dari jumlah sivitas yang ada di ITERA. Selanjutnya kita masuk ke alternatif. Di alternatif ini ada alat pemisah sampah otomatis berbasis Arduino Mega 2560, yang mana alat pemisah sampah ini menggunakan Arduino Mega Atmega 2560 sebagai pusat kendali dengan sensor proximity induktif, yang mana sensor ini bertujuan untuk mendeteksi dan memilah sampah anorganik, serta ketika terdapat sampah yang tidak terdeteksi, maka akan masuk ke bak penampung sampah organik. Alat ini bekerja dimulai dengan bagian luar tempat pintu menggunakan sensor PIR sebagai pendeteksi manusia yang mendekati tempat sampah tersebut. Selanjutnya, pintu tempat sampah akan terbuka dan sampah dapat dimasukkan ke tempat sampah tersebut. Saat sampah dimasukkan, sensor akan mendeteksi, dan saat sensing berhasil, maka akan dideteksi oleh konveyor lalu berjalan ke bak penampung. Selanjutnya, LCD akan menampilkan jenis sampah yang terdeteksi. Dalam tempat sampah tersebut ada 3 buah LED sebagai indikatornya. Selanjutnya ada presiden yang pertama, di mana kami menggunakan presiden 1 sebagai yang ada di Jerman, di mana pengelolaan sampah di Jerman ini menggunakan sistem pengasingan sampah. Sistem pengasingan sampah ini maksudnya adalah dengan membagi jenis sampah menjadi 5 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, sampah botol, sampah besi, sampah baju, dan sampah sisa makanan. Di mana sampah-sampah tersebut akan dibuang ke tong-tong khusus sesuai dengan jenis sampahnya yang sudah ada di sekitar rumah warga. Terkhusus untuk sampah botol di Jerman ini akan dibuang dengan cara dikumpulkan, lalu akan dimasukkan ke mesin pembuangan botol khusus, yang mana mesin ini akan membuat uang sebesar 25 sen per botolnya. Selain itu, di Jerman memiliki sampah khusus untuk kotoran hewan peliharaan, yang mana di sana itu disediakan tong khusus untuk sampah tersebut jika masyarakat sedang membawa hewan peliharaannya. Lalu untuk presiden yang kedua, kita memakai aplikasi DIY Smart Trash berbasis IoT Open Platform. Implementasi DIY ini untuk masyarakat yang nantinya bisa mendevelop sendiri tempat sampahnya untuk menggunakan tempat sampah yang ada di rumah untuk menjadikannya smart. Lalu dengan DIY Smart Trash membuat dan mendownload serta menginstal aplikasi yang dibuat oleh Google Apps menggunakan IoT Open Platform untuk tidak memakan biaya yang cukup besar. Next. Aplikasi web DIY Smart Trash memiliki pengguna dan admin izin. Hak akses sebagai pengguna hanya dapat mengakses informasi seluruh sampah dan keadaan volume sampah. Sedangkan hak akses sebagai admin memiliki fasilitas menambah pengguna baru. Admin pun meningkatkan dan mengurangi jumlah sampah di masing-masing daerah. Untuk pada IoT Open Platform, DIY Smart Trash sangat cocok untuk aplikasi Smart City di bidang pengolahan sampah. Semua aplikasi ini sangat friendly dalam aplikasi web ataupun Android. Next. Selanjutnya ada konsep dan gambaran desain. Next. Konsep pertamanya yaitu Smart Trash Bin, di mana Smart Trash Bin ini adalah tempat sampah yang dipasangkan sensor untuk mendeteksi tempat sampah yang sudah penuh dan sampah
yang tidak sesuai dengan jenisnya. Next. Berikut skema penggunaan Smart Trash Bin. Yang pertama yaitu tempat sampah dibagi menjadi beberapa jenis sampah. Lalu yang kedua, tempat sampah itu dipasangkan sensor untuk mendeteksi tempat sampah yang sudah penuh dan sampah yang tidak sesuai dengan jenisnya. Lalu yang ketiga itu, sensor tersebut mengirimkan sinyal ke ponsel-ponsel dan memberikan informasi bahwa tempat sampah itu sudah penuh. Lalu yang selanjutnya, setelah diketahui bahwa informasi sampah tersebut sudah penuh, maka truk sampah akan mengangkut sampah ke tempat-tempat sampah yang sudah penuh berdasarkan sensor yang sudah terpasang. Berikut merupakan rancangan skema sistem dari Smart Trash Bin, di mana untuk microcontroller sendiri kami menggunakan Arduino Mega dengan memanfaatkan beberapa sensor dan aktuator. Yang pertama adalah sensor proximity induktif untuk mendeteksi adanya sampah logam atau metal. Lalu sensor proximity capacitive untuk mendeteksi adanya sampah anorganik. Sensor ultrasonik untuk mendeteksi tinggi atau volume dari sampah yang terdapat di tong sampah tersebut. Lalu sensor PIR untuk mendeteksi gestur tangan manusia. Dan yang terakhir, aktuator motor servo untuk membuka tong sampah. Pada Arduino Mega ini kami menggunakan modul Wi-Fi ESP8266 untuk terhubung ke database cloud kami. Kami menggunakan Firebase yang bisa terhubung ke aplikasi Pocket Itera agar memberikan notifikasi bahwa tong sampah sudah penuh. Next. Berikut merupakan stasiun daur ulang botol plastik, di mana yang ditampilkan saat ini itu gambaran mesinnya yang terdiri dari tempat scanning botol, kemudian layar hasil scanning botol, struk deposit botol daur ulang, dan kunci tempat untuk membuka lemari botol plastik daur ulang. Berikut merupakan skema penggunaan stasiun daur ulang botol plastik, di mana botol yang pertama, botol plastik yang ada yang dibeli atau yang didapatkan masing-masing orang dikumpulkan, kemudian dibawa ke supermarket terdekat untuk dilakukan scanning terhadap botol plastik yang sudah dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam mesin yang sudah didesain sedemikian rupa untuk dilakukan scanning. Setelah itu, ketika sudah penuh untuk botol plastik yang sudah di-scanning dan masuk ke dalam mesin, kemudian akan dibuka oleh petugas yang ada di supermarket tersebut, lalu kemudian bisa dibawa ke tempat daur ulang atau daur ulang pribadi milik supermarket tersebut. Next. Berikut merupakan rancangan skema sistem dari Plastic Station. Kurang lebih hampir sama dengan skema sebelumnya. Untuk otak atau microcontroller sendiri kami menggunakan Arduino Mega dengan sensor barcode untuk mendeteksi barcode yang terdapat pada botol, lalu sensor ultrasonik untuk mendeteksi ketinggian dari sampah, dan motor servo sebagai conveyor belt untuk memasukkan botol plastik ke dalam tempat penyimpanan. Lalu kami menggunakan modul Wi-Fi ESP8266 untuk terhubung ke database berbasis cloud, yakni Firebase, yang juga terhubung ke aplikasi Pocket Itera agar bisa memberikan push notification berupa pemberitahuan bahwa tong sampah sudah penuh. Berikut merupakan peta rencana Smart Waste Management, di mana tempat sampah tersebar di setiap gedung-gedung kampus Institut Teknologi Sumatera, sehingga mudah diakses dan terlihat rapi. Terlihat pada peta yaitu warna biru merupakan tempat sampah 3 jenis. Dan warna merah merupakan tempat sampah 4 jenis. Selanjutnya ini merupakan peta rute persampahan, di mana truk sampah melewati jalan utama Itera dan dilakukan secara berkala agar efektif dan efisien. Next.
berikut merupakan gabungan peta rencana Smart Waste Management dan rute persampahan. Di mana warna ungu itu merupakan plastic station yang terdapat di kantin-kantin Institut Teknologi Sumatera. Next. Sekian dari presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.